pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga dianiaya seorang pria yang tinggal di belakang RSUD Merauke tewas. Seorang pria diringkus polisi di Manokwari karena menyelundupkan sabu-sabu di celana dalam. Setelah 5 hari terputus, akhirnya jaringan internet di Kabupaten Merauke kembali normal. Isak tangis Ibu Agus tak terbendung ketika mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Mariam seakan tak percaya begitu cepat anaknya meninggalkan mereka. Agus, pemuda berusia 27 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang rumah sakit Merauke pada hari Sabtu. Di pinggang kanan tubuhnya terdapat luka bekas tikaman senjata tajam. Keluarga langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Agus diduga korban pembunuhan. Berarti saya tidak salah tuh yang subuh, yang 4 sudah. Yang 4 itu ya. Itu luka di mana saja deh? Dia punya luka di mana? Korban dia pun luka di mana saja? Luka yang tusuk dia. Luka tuh bagian kanan saja. Iya, lambung. Lambung itu ya, kanan itu ya. Lambung ya. Agus diduga dibunuh seseorang dengan senjata tajam, namun tidak jelas di mana pelaku menikam korban hingga tewas. Hingga Minggu siang, polisi masih mencari pelaku. Keluarga korban diimbau mempercayakan kasus pembunuhan ini ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pria berusia 41 tahun asal Sulawesi Selatan ditangkap tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat di Terminal Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari. Tersangka ditangkap pada 31 Agustus lalu saat turun dari pesawat komersil yang membawanya dari Makassar menuju Manokwari. Hasil interogasi mengungkap barang bukti sabu-sabu disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Polisi menyita 61 gram sabu-sabu siap edar. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo mengatakan tersangka dijanjikan uang 25 juta rupiah untuk mengantarkan narkotika tersebut. Yang bersangkutan menggunakan pesawat udara Super Airjet tiba di Bandara Rendani, Manokwari dan menuju ke parkiran motor. Kemudian dilakukan penegakan hukum dengan penangkapan oleh tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat yang sebelumnya memang sudah kita identifikasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Reserse Narkoba Polda Papua Barat membongkar praktik pemalsuan minuman keras pabrikan. Polisi menggerebek salah satu rumah di Manokwari pada 8 September 2025 yang dijadikan tempat untuk membuat minuman keras palsu. 2 orang diringkus polisi. Selain miras palsu, di lokasi penggerebekan polisi menemukan label bea cukai yang juga palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah memproduksi minuman keras oplosan dengan label dan merek palsu sejak Maret 2025. Mereka hanya bermodalkan botol kosong, karton, hologram, dan cukai yang dipasok dari Surabaya. Adapun rentang perbuatan yang produksi miras oplosan ini sudah beroperasi sekitar bulan Maret sampai dengan awal bulan September 2025. Ungkapan dilakukan di Jalan Sono Manokwari, tepatnya Perumahan Gedean Kartika, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun bahan baku yang diamankan dari produksi miras oplosan ini ada
antara lain ada 1 etanol, yaitu etanol murni, air mineral, gula cair, cairan esen vodka, dan cairan esen anggur. Polisi menyita 1.260 botol kosong serta puluhan liter etanol dan perlengkapan untuk memproduksi miras oplosan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Polisi masih memburu sejumlah pelaku yang masih buron. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Helikopter PT Intan Angkasa yang jatuh di wilayah perbatasan antara Kabupaten Puncak dan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, saat ini masih dalam penyelidikan tim KNKT. Direktur PT Intan Angkasa, Oscar, mengatakan hingga kini belum bisa memastikan penyebab jatuhnya helikopter. Meski demikian, tim SAR gabungan sudah mengamankan sejumlah komponen pesawat, termasuk kotak hitam. Dari komponen yang didapatkan oleh tim Basarnas tadi ada VEMD, ada Visual Vehicle Engine Multifunction Display, itu display yang terdapat di kokpit. Dan display itu biasanya menampilkan informasi terhadap status helikopter dan kondisi mesin kepada pilot. Dan ada satu lagi GPS yang digunakan untuk bernavigasi. Helikopter milik PT Intan Angkasa pekan lalu jatuh dan menabrak gunung di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Keesokan harinya, tim SAR berhasil menjangkau lokasi meskipun harus menembus medan yang sulit dan terjal. Akibat musibah ini, 4 orang tewas. Mereka adalah pilot Eko Puja, Sudirman teknisi, dan 2 penumpang, Anton dan Julkifli. Igo Batmemolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kondisi cuaca di perairan Merauke selama sepekan terakhir tidak baik. Ombak besar dan angin kencang kerap terjadi. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di pesisir Binaloka tidak berani berlayar mencari ikan karena nyawa mereka terancam. Mereka saat ini terpaksa berdiam di rumah, menunggu hingga cuaca membaik. Dampaknya pasokan ikan laut ke pasar menurun dan mendongkrak harga ikan menjadi lebih mahal. Sebelumnya harga ikan laut Rp20.000 per tali, kini naik menjadi Rp35.000 per tali. Kenaikan harga tersebut berlaku untuk ikan bandan, ikan bulanan maupun ikan paha-paha. Sekarang 35. Biasanya berapa itu kalau? Biasanya 20. 20. Sekarang kita 35. Oh, mahal ya? Mahal. Kenapa itu sampai mahal? Karena ya laut begitu sudah itu tidak berhenti ombak. Jadi banyak penjaring juga yang tidak melaut ya? Banyak sekali penjaring nganggur saja, ikan besar, ikan kecil juga tidak ada yang dapat. Sudah berapa lama begitu Pak ombaknya? Hampir 1 bulan ini. Itu sampai kapan biasanya begitu? Ya kurang tahu, namanya cuaca kadang bagus, kadang berubah ya? berubah. Nelayan berharap cuaca segera kembali normal sehingga pasokan ikan melimpah dan mereka bisa kembali mencari ikan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Potret buram pembangunan kembali tersaji di Kampung Bengguin Progo, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Selama lebih dari 2 dekade, masyarakat hidup dalam keterisolasian tanpa sentuhan infrastruktur dasar dari pemerintah. Ironisnya, jalan yang semestinya menjadi urat nadi pembangunan terpaksa dibangun secara swadaya oleh warga. Warga di Kampung Bengguin menukar hasil hutan kepada pengusaha sebagai imbalan pembuatan jalan. Ondowafi Kampung Bengguin Progo, Markus Waimeni, mengatakan menjual hasil hutan demi jalan adalah bentuk perlawanan terhadap diamnya pemerintah. Jalan ini swadaya kerja ini. Tidak ada dana dari kabupaten atau dari distrik atau provinsi sampai kampung pun tidak ada. Ini pengusaha. Karena saya lihat masyarakat saya menderita, makanya pengusaha saya bilang coba survei dulu. Kalau hasil bisa memungkinkan, berarti kamu harus bangun akses jalan ini dulu. Berarti nanti baru kamu olah hasil. Jadi namanya tukar ganti kah, tukar tambah kah.
Jadi mereka kerja yang jadi jaminan hasil hutan. Kekecewaan juga diungkapkan Wakil Ketua DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, yang turun ke kampung Bengguin Progo. Nelson menilai kondisi kampung yang tak berubah sejak kunjungan 2019 adalah bukti masyarakat hanya dijadikan komoditas politik. Jalannya dari 2019 itu tidak ada perubahan. Artinya bahwa dari jalan saja tidak ada perubahan, menandakan bahwa memang tidak pernah ada sentuhan pembangunan di sini. Sehingga masyarakat di sini ini dijadikan komoditi politik. Terkesan seperti itu. Seperti tadi Bapak Ondo sampaikan bahwa nanti kalau ada pemilu-pemilu baru semua cari suara di sini. Jadi waktu ada pemilu, masyarakat memberikan hak suaranya kan memberikan harapannya juga. Seperti itu. Kasus di Kampung Bengguin Progo menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan DPRK Jayapura. Warga yang sebelumnya berpartisipasi aktif dalam pilkada kini merasa dihianati. Aspirasi yang disuarakan Ondo Wafi menjadi ujian serius apakah suara rakyat benar-benar diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan atau hanya dihargai saat musim pemilu tiba. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pada hari Sabtu sekitar pukul 8:30 malam waktu setempat, jaringan internet di Merauke yang terputus selama 5 hari kembali berfungsi. Warga Merauke langsung menyambutnya dengan gembira. Mereka kini bisa kembali berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Selama beberapa hari mereka kesal akibat jaringan internet terputus. Apalagi sebagian warga mengandalkan internet untuk mencari nafkah. Mereka berharap jaringan internet di Merauke tidak terputus lagi karena menyusahkan masyarakat. Kami berharap mudah-mudahan bahwa kami sebagai warga masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, agar supaya jaringan ini tidak lagi terjadi kendala-kendala putus sambung sehingga kemudian ada optimalisasi yang harus dilakukan oleh pihak Telkom untuk bagaimana supaya jaringan ini bisa lebih untuk supaya tetap terbaik di Kabupaten Merauke. Ya, untuk kemakmuran rakyat lah, mohon dipersamakan dengan pulau-pulau lain, jangan kita dianaktirikan. Misalnya seperti Sulawesi, Jawa, itu bangunan permanen. Kalau bisa bangunan permanen, artinya mandiri, tidak tergantung kepada pusat-pusat gitu, bikin sendiri. Ada kekesalan tidak dengan Telkom ini sering putus ini? Ya, kecewa sih ada, tapi kan saya bukan orang bisnis, jadi tidak terlalu. Yang terlalu kecewa itu orang-orang bisnis. Sebelumnya jaringan internet di Merauke terputus sejak 9 September lalu. Kejadian ini sudah sering terjadi. Sejak tahun 2018 hingga tahun ini tercatat sudah terjadi 8 kali jaringan internet terputus. Warga menyebut gangguan ini sudah menjadi tradisi. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung meriah di Kampung Nelayan di pesisir Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke pada hari Jumat. Setiap keluarga membawa bakul berisi telur dan barang kebutuhan sehari-hari dengan hiasan kembang sehingga terlihat semarak. Beberapa warga ada yang membawa 1 bahkan beberapa ember telur, lalu mereka saling menukarnya. Warga Lampu 1 berharap tradisi ini bisa mendatangkan berkah, rejeki, dan keselamatan bagi keluarga. Dengan makna bahwa itu menandakan bahwa kemakmuran. Yang kedua adalah bahwa tetap mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kemudian adalah lambang persaudaraan, bahwa dengan walaupun kita berbeda, kenapa ada telur, ada yang berwarna merah, ada yang lain-lain sebagainya, semua bahwa kita memang berbeda pendapat dan lain sebagainya, tetapi keseragaman kita semua ini adalah berbeda-beda, suku dan lain sebagainya, beda agama dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah kita itu bersatu demi untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Jadi itu isinya apa saja, Bu? Isinya apa saja isinya? Isinya iya. Telur. Telur ya? Iya. Setiap tahun bawa, Bu ya? Iya, tahu. Nah, Ibu tujuannya
tujuannya bawa ember seperti itu ke mesin dan rangka apa, Bu? Tujuannya seperti apa, Bu? Supaya apa itu? Apa? Supaya kita jadi dapat ini. Berkah ya. Ibu setiap tahun ke sini untuk baru kali ini. Ibu ini kan bawa serah-serahan ya, berupa telur apa dan hiasannya. Maksudnya apa itu, Bu? Seperti apa? Mudah-mudahan seperti apa, Ibu? Semoga seterusnya begitu. Oh gitu. Lebih dari itu lagi. Dalam bentuk apa, Bu, kira-kira yang diharapkan? Kita berkahan dari Allah. Semoga bermanfaat. Setelah ember terkumpul, panitia dan warga lalu memanjatkan doa dan bernyanyi yang berisi pujian terhadap Nabi Muhammad SAW agar tradisi ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 1.350 penjamah makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengikuti pelatihan yang digelar di salah satu hotel pada hari Sabtu. Mereka diberikan pembekalan materi keamanan pangan oleh Balai Besar POM Jayapura dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu peserta pelatihan, Kostatina Patipeme, mengatakan pelatihan ini membantu penjamah makanan lebih siap dalam menjalankan program MBG dan berharap ada pendampingan berkelanjutan. Kegiatan penjamah makanan menurut saya itu baik sekali karena kami ada beberapa dari relawan adalah orang awam yang belum mengerti bagaimana proses dari MBG tersebut. Jadi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ditemukan ulat di sayur setelah masak ataupun ada makanan yang bisa menyebabkan alergi atau pembuatan pengelolaan makanan komposisi daripada bumbu itu juga kami kadang masih bisa salah. Jadi pelatihan ini sangat berguna bagi kami yang mendapatkan pelayanan MBG di Kota Jayapura. Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN, Eni Indarti, mengatakan penjamah makanan adalah garda terdepan penyajian menu bergizi mulai dari memasak, mengantar, hingga mencuci peralatan. Karena itu pelatihan ini lebih fokus pada teknis bisnis proses dan keamanan pangan. Ini adalah kegiatan awal untuk mengetahui bisnis proses para relawan, ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG yang ada di SPPG. Nah, kegiatan ini karena kami relawannya itu tidak ada spesifikasi khusus untuk bekerja di dapur SPPG, bisa mama-mama, usianya bisa 50 tahun, segala macam lah, nggak apa-apa, asalkan tidak mempunyai penyakit menular dan penyakit kulit. Jadi program ini sangat bagus karena untuk salah satunya adalah meningkatkan tenaga kerja lokal gitu. Karena mereka digaji langsung oleh mitra atau yayasan yang bekerja sama dengan BGN. BGN juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memberikan literasi melalui sistem jendela kesehatan. Usai ikut pelatihan, penjamah makanan akan memperoleh sertifikasi higienis dan sanitasi. Hingga September 2025, program MBG telah menjangkau 33.000 siswa di Kota Jayapura. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 21 UMKM unggulan turut berpartisipasi dalam Sewindu Festival Kopi Papua yang digelar di halaman kantor BI Papua pada hari Sabtu. Festival kopi ini menampilkan potensi kopi Papua dengan cita rasa autentik dan unik. Festival ini juga menghadirkan 8 varian kopi Arabica unggulan Papua, di antaranya jenis Tangma, Peneli, Maksum, Kiwirok, Bepiri, Koragi, Hom-Hom, dan Ambaidiru. Di sini konsepnya memang kita memberikan experience ke Bapak Ibu semua, Kopimda, untuk menikmati kopi yang diseduh oleh barista. Ada 8 varian dari antara lain dari piramid, kemudian juga Peneli, Bepiri, dan juga Robusta ada dari Genyem, Liberica juga ada, dan juga Ambaidiru. Ini tema kita dari gunung, lembah, pantai hingga pasir global. Kopi ini sudah terbukti menjadi perekat Papua. Penjabat Sekda Papua Susana Wanggai menekankan keunikan cita rasa kopi Papua yang sudah diakui dunia.
Melalui festival ini, kopi Papua diharapkan semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi bagi petani. Kita lihat hari ini seperti begini, sekarang sudah banyak sekali pelaku-pelaku usaha kopi. Ya, untuk itu tentunya di sini dalam rangka juga bagaimana untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di Papua. Dan ini sudah sangat luar biasa. Dan tadi juga kita sudah mendengar sendiri bagaimana pelaku usaha kopi ya yang mereka sudah mengakui bahwa bagaimana usaha kopi mereka itu maju atas pendampingan, bimbingan dari pihak Bank Indonesia dan pemerintah tentunya. Sewindu Festival Kopi Papua digelar selama 2 hari. Dengan promosi yang konsisten, Bank Indonesia berharap kopi Papua tak hanya jadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi juga ikon Indonesia di kancah internasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.